pertandingan berikutnya lawan tuan rumah Tiongkok, China, kita harus 3 poin. Karena target kita di bulan Oktober ini ada 2 Hello guys, welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua yang mungkin hari ini sedang prepare nonton bareng laga timnas Indonesia lawan Tiongkok ya. Oke, gimana prediksi kalian ya laga nanti malam? Namun apapun itu ya, harapan kita timnas Indonesia harus menang ya. Gue harap timnas Indonesia nanti malam bisa cetak gol lebih dari 2. Karena apa? Jaga-jaga nih ya. Karena apa yang memimpin laga nanti malam wasitnya berasal dari Uni Emirat Arab ya, Omar Al-Ali ya. Dan rekam jejak dari wasit ini juga gak kalah kontroversial ya. Guys, di video reaction kali ini gue ingin menampilkan salah satu video ya, wawancara langsung Bungkus di salah satu bincang sepak bola Kompas Petang guys ya. Gimana tanggapan Bungkus mengenai wasit yang akan memimpin laga antara timnas Indonesia lawan Tiongkok nanti malam guys? Oke ya, kalian semua bisa ikutan reaction dengan cara apa? Dengan cara yang cukup simple ya. Caranya cukup kirim opini kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, langsung aja kita simak video yang satu ini guys. Selamat petang Bungkus. petang Ibrahim. Bungkus, usai lawan Bahrain yang begitu kontroversial wasitnya, menyakitkan Bungkus. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Bener, sangat menyakitkan sekali ini guys. Pimpin wasit asal Timur Tengah lagi. Iya, yang pertama tentu kita harus sangat berhati-hati ya. Setiap kemungkinan terjadinya pelanggaran harus kita hindari, termasuk menghindari kesalahan di menit-menit akhir yang dalam beberapa pertandingan ini sebetulnya sering menjadi persoalan bagi kita. Kemarin menghadapi Bahrain, golnya juga tercipta di menit akhir ya. Kita juga pernah mengalami kebobolan gol di menit akhir waktu lawan Irak ya. Sebelumnya juga kita kebobolan di menit akhir waktu lawan Australia di Piala Asia. Jadi memang kita perlu terutama jajaran pelatih dan manajemen perlu menguatkan konsentrasi para pemain supaya kebobolan di menit akhir itu bisa kita hindari. Karena sepak bola itu memang di era sekarang tambahan waktunya itu seringkali tidak terduga gitu ya. Misalnya kemarin berlangsung sampai 6 menit tapi realitas di lapangan sampai 9 menit. Itu hal-hal yang sekarang memang menjadi fenomena baru di sepak bola modern, di mana setiap waktu yang terbuang itu akan dicatat dan dikompensasi. Jadi kita harus fokus betul, selama peluit panjang belum berbunyi artinya pertandingan belum selesai. Kalau bicara soal protes yang dilayangkan oleh PSSI, ini outputnya nanti bagaimana? Atau dampaknya bisa seperti apa ini? Iya, protes itu saya pikir mengingatkan kepada AFC dan FIFA bahwa Indonesia tidak happy dengan kepemimpinan wasit Al-Kaf ya, dan tentu diharapkan di laga-laga selanjutnya ini menjadi concern bagi FIFA dan AFC, termasuk dalam hal penugasan wasit. FIFA dan AFC ini mempertimbangkan rekam jejak wasit yang pernah memimpin pertandingan Indonesia. Saya pikir manfaatnya itu, tapi secara hasil tidak akan mengubah, karena apa yang sudah terjadi di lapangan itulah realitas yang harus kita terima. Nah itu guys ini ya, saya sudah lihat akan merubah postingan hasil. JJS yang terakhir, belajar dan moving forward, kemudian juga 1 poin tapi rasanya ini kehilangan. Begitu beratnya rasa sakit ketika main usai lawan Bahrain kalau Anda lihat dari pemain. Tapi ini bagaimana mereka bisa bangkit kembali jelang lawan Tiongkok, Bungkus? Iya, pasti sangat berat ya menerima hasil yang mengecewakan ya. Tapi biasanya pemain itu terpukul itu biasanya hanya 1-2 hari ya. Begitu mereka sudah melewati sesi latihan, sudah berkumpul lagi, sudah saling bercanda, sudah saling ngobrol di antara pemain dengan sesama pemain, dengan pelatih, dengan manajer. Biasanya mereka sudah bisa move on. Sehingga ketika menghadapi pertandingan berikutnya lawan tuan rumah China atau Tiongkok ini mereka sudah lupa dengan hasil kemarin. Itu yang kita harapkan. Dan pemain saya pikir juga tidak perlu terlalu berkecil hati, karena 1 poin di kandang Bahrain itu sebetulnya 1 poin yang sangat berharga, karena Bahrain ini kan tim yang cukup kuat ya, peringkatnya 70-an, kita masih 130-an. Jadi yang penting itu di pertandingan berikutnya lawan tuan rumah Tiongkok, China, kita harus 3 poin, karena target kita di bulan Oktober ini dan 2 pertandingan adalah 4 poin. 1 poin sudah di kandang Bahrain, sekarang kewajibannya adalah 3 poin berikutnya harus kita raih ketika bertandang ke Tiongkok atau China. Itu yang paling berat. Mengapa kita butuh 3 poin dari Tiongkok atau China? Karena bulan November, pertengahan November kita punya 2 pertandingan yang sangat berat. Memang dua-duanya pertandingan home, tapi lawannya Jepang dan Arab Saudi. Jadi kita butuh
supaya nanti ketika lawan Jepang, lawan Arab Saudi, kepercayaan diri pemain sudah sangat meningkat. Ini nanti lawan Tiongkok, wasitnya lagi-lagi dari Timur Tengah nih. Kalau Anda melihat riwayat, track recordnya bagaimana? Kita tahu ketika pertandingan terakhir di Australia Bahrain itu. Iya, ya memang setiap wasit itu pasti pernah punya rekam jejak seperti itu ya. Termasuk wasit Indonesia juga kalau dilihat oleh negara lain mungkin juga bisa dilihat hal-hal seperti itu. Wasit-wasit Indonesia yang pernah memimpin pertandingan di level internasional maksud saya. Jadi kita lupakan aja, saya pikir apa yang sudah terjadi kemarin, kita juga tidak perlu berpikiran negatif tentang wasit dari Uni Emirat Arab ini. Kita pasti sudah mendapatkan perhatian dari AFC dan FIFA, dan pasti mereka yang memimpin pertandingan sudah mendapatkan instruksi dari FIFA dan AFC untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar sportivitas, melanggar fair play. Apalagi Indonesia sudah menyuarakan keberatan terhadap kepemimpinan wasit di laga sebelumnya. Jadi kalau saya sih cenderung berpikir nggak perlu kita terlalu pusing soal wasit, kita fokus ke kemampuan diri kita sendiri. Kita harus tampil maksimal lawan tuan rumah Tiongkok supaya bisa 3 poin, itu aja yang paling penting. Ini kalau misalkan sampai Indonesia kayak kemarin dirugikan oleh wasit, artinya Indonesia ini betul-betul diperhitungkan oleh negeri Timur Tengah di kualifikasi ini. Sisi positifnya barangkali gitu ya, berarti memang negara-negara lain sekarang melihat Indonesia tuh sedemikian menakutkan sehingga perlu sampai di dalam tanda petik gitu dikerjain gitu. Tapi saya tetap berpikir positif lah. Saya tetap berpikir bahwa apa yang terjadi kemarin itu ya dalam sepak bola modern tidak hanya pernah dialami oleh Indonesia. Mungkin beberapa negara lain pernah mengalami juga. Ini bicara soal jarak yang datang duluan ke Tiongkok, Indonesia lebih dulu datang ke Tiongkok. Apakah ini jadi keuntungan juga bagi tim kita? Iya, sebetulnya ketika orang meributkan Indonesia katanya mainnya kok nggak di Beijing, kok justru mainnya di Qingdao, saya berpikir malah justru itu bukan kerugian bagi Indonesia, itu keuntungan. Karena Qingdao itu kota yang nyaman buat sebagian besar pemain Indonesia. Suhunya itu nyaman buat pemain-pemain kita yang banyak yang berasal dari Eropa. Makanya saya tidak terlalu memusingkan lokasi pertandingan di mana, selama tempatnya, stadionnya, rumputnya, kualitasnya memenuhi standar FIFA, saya pikir nggak ada masalah. Pemain-pemain kita yang berasal dari Eropa itu kalau temperaturnya di Qingdao itu malah lebih nyaman karena sekitar 18 sampai 22 derajat itu bagi tidak mereka terlalu dingin bagi mereka ya. Iya, cukup ideal bagi mereka justru. Apalagi stadionnya bagus. Saya pernah ke Qingdao kebetulan dan stadionnya bagus-bagus. Nah, kalau misalkan kemarin kita sudah lihat lawan Bahrain dengan line up yang diturunkan oleh Sinteyong, bagaimana nanti dengan lawan Tiongkok jika kita memiliki target poin penuh? Apakah harus ada rotasi di situ untuk menjaga kebugaran atau seperti apa, Bungkus? Kemungkinan rotasi cukup besar ya, karena jarak pertandingannya kan cukup mepet ya. Boleh jadi di pertandingan besok ini Jordi Amat tidak starter ya, tapi Jai Ijes menjadi sentral di lini pertahanan. Di kanan ada Rizky Ridho, di kiri ada Miss atau sebaliknya, Rizky Ridho yang di kiri, Miss yang di kanan. Tapi yang jelas saya pikir di depan ada kemungkinan Eliano bermain sejak awal, ada kemungkinan ya. Karena kemarin dia kan baru bermain separuh pertandingan, di babak kedua baru masuk. Nah, mungkin juga yang akan terjadi perubahan di lapangan tengah. Boleh jadi nanti Tom Hai akan diduetkan dengan Nathan, bukan dengan Ivar. Tapi semua tentu sangat ditentukan oleh asesmen terakhir pada hari sebelum pertandingan atau pagi sebelum pertandingan. Tapi kalau lihat Rafael Struijk itu sepertinya tak tergantikan ya untuk lawan Tiongkok esok. Ya, ada alternatif karena ada Sananta kan sebetulnya ya, ada Dimas Derajat. Tapi saya pikir kita memang di pertandingan lawan Tiongkok atau China, jelas Sintayong itu ingin mengejar 3 poin. Karena itu saya pikir akan dipilih pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol. Tidak mustahil ya, tidak mustahil dalam perhitungan saya. Itu pemain seperti Sananta main sejak awal tidak mustahil, atau Dimas Derajat. Karena ini lawan Tiongkok atau China ini kita butuh 3 poin. Ini nggak bisa ditawar. Kalau kita mau bersaing minimal untuk masuk posisi 3-4, salah satu yang harus dimenangkan laga away adalah di kandang China. Oke, terima kasih Bungkus untuk ulasannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Oke guys, itulah ya salah satu bincang sepak bola ya dari reporter Kompas Petang dengan Bungkus Naini. Ya, cukup menarik sekali ya, banyak poin-poin positif yang bisa kita ambil di sini ya. Ada salah satu poin yang cukup menarik perhatian gua guys ya. Jika Indonesia ingin bersaing untuk merebutkan posisi 3-4 ya, satu-satunya cara ya, nanti malam di Qingdao Stadium ya, ketika melawan Cina, Indonesia harus menang.
itu harga mati guys ya. Dan bukan tidak mungkin menurut Bung Kusna ini ya, bisa jadi ya nanti ada rotasi pemain, ada salah satu kejutan mungkin di lini depan guys ya. Siapa pemain yang akan ditampilkan dan akan dimainkan oleh Sintayong ya? Menurut kalian siapa yang akan dimainkan ya? Tapi menurut gua ya, di sini Rafael Strijk tetap tak tergantikan guys ya. Dan mungkin kalau di pertandingan sebelumnya Eliano Reinders dimainkan di babak kedua ya. Bukan tidak mungkin dan tidak mustahil nanti di laga away antara timnas Indonesia melawan China ya, Eliano Reinders ini akan bakal jadi starting line up ya. Kita nggak pernah tahu ya. Dan yang poin kedua ya, yang bisa gua ambil kesimpulan dari perbincangan antara reporter Kompas Petang dengan Bung Kusna ini ya. Di satu sisi ya, kenapa di pertandingan sebelumnya ya Indonesia segitu banget ya dicurangin lah ya, atau dikerjain istilahnya ya. Berarti sekarang ini Indonesia cukup diperhitungkan ya. Kalau kita lihat data statistik ya, Indonesia ini sekarang peringkat FIFA-nya kita sebelum timnas Indonesia lawan Bahrain ya, itu peringkatnya 129. Bahkan Bahrain di peringkat FIFA 70-an lah ya. Segitu takutnya dengan timnas Indonesia sampai Indonesia harus dikerjain dan minta bantuan wasit. Wow, luar biasa sekali. Berarti level kita nggak kaleng-kaleng sekarang guys ya. Bahkan sekelas timnas Australia, Arab Saudi, Jepang pun sekarang udah mulai ketar-ketir guys. Oke, itulah guys ya salah satu video perbincangan antara reporter TV Kompas Petang ya dengan salah satu pundit sepak bola Bung Kusna ini yang sudah mereview ya salah satu kinerja wasit Ahmed Alkaf dan menelisik jauh ya siapa calon wasit yang memimpin laga antara timnas Indonesia lawan Cina ya. Lagi-lagi dari orang Arab ya. Namun kali ini dari Uni Emirat Arab. Intinya Indonesia tetap fokus ya, tampilkan permainan yang cantik ya, dan fokus menyerang dan fokus untuk meraih 3 poin ya. Walaupun wasit memberikan keputusan-keputusan yang sangat kontroversial ya, asalkan Indonesia bisa mencetak gol lebih dari 2 ya, intinya bakal aman guys. Oke, itulah guys ya video yang udah gua reaction dan gua tanggapi dan gua review ya. Semoga kalian semua cukup terhibur dengan informasi ini ya. Dan buat kalian semua yang mungkin belum subscribe channel gua, please dukung channel gua ya. Dengan cara apa? Dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua fans fanatik timnas Indonesia di seluruh Indonesia tidak ketinggalan reaction gue terhadap seputar perkembangan timnas terkini guys. Oke ya, sampai ketemu di video reaction gue selanjutnya. Salam sepak bola.